Wis. Perkenalkan, nama saya Nur Faiz Zaki Pratama, biasa dipanggil Jimbung, asal dari Klaten. Botak ya gitu. Ya. Hi mom and dads, this is your kids. Wih, mulai lagi. Hai. Assalamualaikum. Dipaksa harus kenalan lagi. Berapa tahun di sini? Lost World Broadcasting. Ada nggak sih kejadian yang paling nyebelin? Paling nyebelin ya? Yang paling nyebelin itu belum lama sebenarnya, pas kelas 6 kemarin, pas masih jabat itu waktu itu saya jabat sebagai keamanan, wes. Ya. Nah waktu itu bagian keamanan tuh waktu itu ngerencanain buat bikin baju. Nah kebetulan waktu itu saya lagi gak punya uang kan, pokoknya menderita lah, gak punya uang, suruh bikin baju gimana coba. Nah terus saya tuh ingat bentar lagi bapak saya mau datang ke pondok, mau jenguk lah siapa santri yang nggak suka dijenguk pasti seneng. Terus tiba-tiba ada teman ngasih tahu, Zam, itu ada bapakmu dipanggil. Di mana? Di depan kantor pondok. Langsung saya lari ke masjid. Mana bapak saya? Mana? Terus teman saya yang tadi bilang, itu Zam, itu yang lagi ngomong sama saya juga. Perasaan bukan bapak saya itu. Ya, udahlah datengin dulu aja, datengin. Akhirnya, oh ternyata dia tuh muridnya bapak saya, disuruh kesini lagi ada acara. Dan ya ngobrol-ngobrol, akhirnya dikasih duit 50.000, lumayan. Ya begitulah. Ya nyebelin tapi agak bagus sedikit. Mungkin pas mudabir sih. Kan bagian takmir nih. Ya amanahnya berat lah. Ya aku mau adzan ya. Ngaji gak mana nih? Mungkin adzan kita udah menunaikan amanah kita, udah menunaikan. Udahlah disuruh Ustadz gini tugasnya ini. Ya udah tugasnya adzan, aku adzan. Tapi malah diprotes. Adzanmu jelekmu. Terus itu bikin mental down gitu. Misal pas PPL juga, baru kemarin PPL. Kita udah kerja gini, malah kayak nggak digagas lah, tugasmu kayak nggak bener gitu. Ya itu aja sih. Mungkin pas masih adok ya. Dulu itu pernah satu kejadian cuma gara-gara tidur pagi. Bukan saya, itu temen saya itu tidur pagi dan itu di ujung kamar 2, lantai 2. Pas itu loh Ham. Pas itu loh yang kamar 2 ya? Iya. Oh iya. Kamar 2 lantai 2 itu ada temen tidur terus dibangunin sama bagian Riyadhah Walfania. Nah terus pas itu kirain kami nggak dihukum atau cuma tatkiro cuma bangunin doang. Terus besok sorenya tiba-tiba itu dipanggil, tiba-tiba kayak disuruh turun ke lapangan dalam depan kamar mudabir. Terus itu tiba-tiba kayak suruh baris. Terus tuh kayak ya tuh satu asrama lihatlah suruh push up tengah lapangan. Udah gitu hujan-hujan tuh ya mungkin ada dari kalian yang lebih nyebelin dari ini, tapi saya ngerasa ini kayak udah nyebelin gitu loh. Nggak ada sih. Ya menurut gua pas itu ya pas makan siang tuh, tepatnya pas kelas 1 SMA, dapur dalam keadaan sepi, orang-orang udah selesai makan, itu gue sendirian kan makan. Terus samping gue tuh ada tempe berceceran gitu kan ya.
Gue ambil lah tuh, gue niatnya baik, pengen masukin ke tong sampah gitu kan. Tapi dilempar. Emang salah sih caranya. Tapi dilempar. Terus pas pengen ngelempar, tiba-tiba wakil Nadova tuh lewat dan apesnya kena palanya. Terus abis kena palanya, saya kan langsung minta maaf tuh. Habis itu kayak bagian Nadova itu biasa aja, kayak tenang gitu kan, aman gitu. Terus pas habis gua nih nyuci piring, minum kan. Pas pengen balik kamar tuh, tiba-tiba gue dipanggil, terus diproses gitu, malah kayak pengen diajak berantem gitu kan ya. Terus ya udah kayak ditanya botak ya gitu. Ya udah akhirnya pasrahnya botak, emang salah saya gitu kan. Oke, sip. Yang paling nyebelin di pondok sih, menurutku waktu belajar malam, itu waktu di kelas. Dan ketika itu, hari itu capek banget sih aku. Gara-gara ya banyak aktivitas, di kelas juga paginya nggak, full melek. Terus siangnya juga mungkin kurang tidur kalau nggak salah itu. Terus waktu malam udah nggak kuat waktu belajar malam. Alhasil di kelas ketiduran. Dan parahnya ini di kelas tuh udah kelasnya sepi, terus nah ini dijailin sama teman-teman, ditinggal pergi waktu masih tidur. Bercanda. Emang ada yang suruh bercanda? Sampai jam 10:30. Tapi untungnya gerbang ke madrasah, ke kelas masih dibuka gitu. Kejadian paling nyebelin kejadian ngeselin. Itu tuh waktu saya kelas 5 lah, pas jadi mudabir. Saya kan bagian ruang tamu ya. Gimana sih rasa bagian ruang tamu tuh ngeliatin orang yang dijenguk, sedangkan sendirinya tuh nggak dijenguk. Nah, gimana rasakan? Aduh, sedih banget emang. Mungkin itu doang sih. Kejadian paling nyebelin. Pokoknya di kelas sering tuh, setiap pelajarannya itu selalu kayak disalah-salahin, dijelek-jelekin, dibanding-bandingin sama angkatan lain. Ya kita nggak enak, kita ya sudah berusaha sekeras mungkin, masih dijelek-jelekin ya. Perasaan hatinya itu ya sakit lah. Tidak, saya hampir sekelas tuh merasakannya. Tidak senang sekali. Semua kelas IPA ya? Ya, hampir semua kelas IPA. Oke. Paling nyebelin, sebenarnya nyebelin tuh di pondok banyak banget. Tapi ada yang tidak terlupakan. Sebenarnya salah saya juga sih. Waktu bertepatan kapan ya? Pas saya mudabir, ya. Kalau nggak kelas 5, kelas 6. Itu pas perkiraan waktu maghrib bisa. Kan itu pada makan semua ya. Pada makan semua pas mau Isya. Nah, pas adzan tuh masih pada makan, banyak yang makan. Nah, saya berangkat masjid. Dikit-dikit berangkat masjid sama teman saya waktu itu, siapa ya, lupa namanya. Ayo pura-pura jadi Ustadz Khairul-Iman. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oh iya. Nah itu saya nyuruh, tapi teman saya nggak mau. Lah saya gimana? Kayak gabut sama jengkel lah istilahnya lah. Mas udah azan masih makan, masih lidah-lidah gitu. Lu asik bang. Nah saya mencet nih, tes. Alaikum bismillah. Lah pada lari semua itu. Tak hitungin homsa sampai ketawa-ketawa. Apa? Salah. Pas di belakang saya tuh Ustadz Khairul-Iman. Saya dijewer lah itu. Teman-teman saya pada ketawa, pada lari. Dikira saya Ustadz Khairul-Iman lah. Saya dijewer. Habis itu suruh keluar. Habis itu dilihatin teman-teman saya lah. Teman-teman saya ketawa sebabnya ya. Pertama ya itu saya dijewer. Kamu nggak duga lah ada Ustadz Khairul-Iman. Habis itu suruh pusap 10 kali. Ya udah, baru dilihatin teman-teman tuh. Untung ya kan saya dilihatin teman-teman dua, nggak sampai adik kelas juga. Alhamdulillah juga gitu. Banyak sih pengalamannya nyebelin. Tapi yang tidak terlupakan itu sih. Itu tuh saya saat ujian. Nah pas ujian tuh jam pertama saya itu ketiduran, kan udah selesai ketiduran. Nah terus itu saya ditinggal sekelas. Tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Ditinggal sekelas, terus yang bangunin tuh Ustadz lagi. Kan ya gimana ya, rasanya tuh ya mangkel lah. Kayak gimana ya, pokoknya gitulah.
Oke.